Kita akan simak tentunya kebolehan dari nomor urut peserta 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Segenap dewan juri yang sangat saya ta'zimi, hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala rahmat yang harus kita nikmati hanya dari Allah Rabbul Izzati. Kepadanya kita wajib berbakti karena dialah Tuhan yang Maha Sakti. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi sejati, pengikis kehidupan yang tak pasti menuju kehidupan yang penuh arti. Kepada hadirin yang saya nasihati untuk tanamkan iman di hati. Perintah Allah dan perintah Nabi serta perintah pemimpin kitalah yang harus kita taati. Demi kehidupan di akhir nanti, wafat pun masuk surgawi. Amin. Amin. Masa muda adalah masa yang paling indah, penuh kenangan, hayalan, harapan, dan romantika kehidupan yang tak bisa dilupakan. Masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, penglihatan masih akurat, pikiran masih cermat, makan terasa nikmat, senyum memikat, wajah mengkilat walaupun ada jerawat, tapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Pantas saja betapa pentingnya seorang pemuda sebagai generasi untuk Indonesia yang lebih maju. Karena dari dulu sampai saat ini maupun yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, inna fi yadi syubani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Di tangan para pemuda lah letak maju dan mundurnya suatu bangsa dan agama. Melihat betapa pentingnya seorang pemuda milenial sebagai penentu bangsa Indonesia yang lebih maju, maka pada kesempatan yang baik ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tema pemuda milenial sebagai generasi Indonesia yang lebih maju dengan rujukan surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang seandainya meninggalkan generasi yang lemah, sedangkan mereka sangat khawatir terhadap kesejahteraannya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah mereka mengucapkan tutur kata yang benar. Hadirin hadirat yang sebangsa dan setanah air, sejarah telah mencatat dari tahun 1908 berbagai macam organisasi kepemudaan didirikan seperti Persatuan Stovia, Trikoro-Darmo, Young Islamaitan Bond. Kita kenal tokoh utama, tokoh yang sangat karismatik di Indonesia yaitu Budi Utomo. Mereka menjadi stoogeber, bahkan the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan Indonesia. Kalau tanpa pemuda mustahil Indonesia merdeka. Betul? Orang Arab mengatakan Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Orang Inggris berkata today is the young, tomorrow will be leader. Orang Sunda ikut berkata ayeuna bodak ngora isukan jadi pemimpin bangsa. Wong Cirebon gah ora gelem ketinggalan. Saniki dados tiang pecil mengke ageng dados pemimpin agama dan bangsa Indonesia. Pemuda hari ini sebagai pemimpin masa muda masa Indonesia yang akan datang nanti. Namun hadirin, akhir-akhir ini kita prihatin, banyak regenerasi muda kita yang terbius dengan arus westernisasi. Nyaho teu arus westernisasi? Tahu nggak arus westernisasi? Yaitu arus-arus yang datang dari kebudayaan barat. Sehingga kalau kita lihat anak muda zaman sekarang, jangankan disuruh pakai sarung kayak anak santri,
Sekalipun pakai celana lepis juga pada nggak bisa. Sekalinya pakai celana lepis gayanya pakai dibolong-bolongin. Dengkul bolong betis, paha. Mending kalau kulitnya putih. Ini udah kulitnya hitam, burik, digaruk ngebul. Udah gitu gayanya tanggik banget pakai anting-anting sebelah. Mending emas hadiah Ciki. Ya. Disuruh azan keder. Tahu azan orang keder? Azan keder. Hayya 'alas shalah. Allahu akbar. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu hadirin, kalau kita mengaku sebagai pemuda milenial untuk penentu masa depan yang akan datang, mari kita sing-singkan tangan, kita langkahkan kaki ke depan. Kita bekerja, berkarya dan berkhidmat. Setidaknya menurut Sulaiman Al-Ashqari dalam kitabnya Zubdatu Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan bahwa i'malu ma syi'tum, bekerjalah sesuai dengan skill dan kemampuannya. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita tanamkan. Pertama, olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah ekonomi agar finansial kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Kalau 5 olah ini diterapkan, maka insya Allah di masa depannya akan datang, Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian dan demikian uraian kata yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ihsan Tabi'i mohon pamit dan undur diri dari hadapan hadirin dan dewan juri. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, Anda masih menyimak lomba tilawah Pekan Tilawatil Quran ke-51 yang diselenggarakan oleh LPPRI Cirebon tahun 2020.